kala hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, maka ayah Malin tetapkan untuk pergi ke negeri seberang. Keinginan besar Malin Kundang dan ibunya suatu hari nanti akan pulang dengan membawa uang banyak yang nantinya bisa untuk membeli keperluan sehari-hari. Ternyata ayah Malin Kundang tidak kunjung datang, dan hasilnya pupuslah setelah keinginan Malin Kundang dan ibunya. Setelah Malin Kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan keinginan kemudian kembali ke kampung halaman. Ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Akhirnya Malin Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya yang sudah sukses. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak berguru wacana ilmu kapal pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Malin berguru dengan tekun wacana perkapalan pada teman-teman yang lebih berpengalaman, dan hasilnya ia sangat hebat dalam hal perkapalan. Banyak pulau yang dikunjunginya, sehingga suatu hari di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirempas oleh bajak laut. Bahkan, sebagian besar kapal dan orang yang berada di kapal tersebut meningkat oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung dirinya tidak meningkat oleh para bajak laut. Alasannya, saat kejadian itu terjadi, Malin sedang meledakkan di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkantung-kantung di tengah laut, sehingga hasilnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut. Sesudah sebelumnya, dia menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa Malin terdampar yaitu desa yang sangat subur. Dengan keulatan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin usang kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia mempunyai banyak kapal dagang dengan anak buah yang lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa bulan menikah, Malin berlayar dengan kapal yang besar dan indah sesuai anak kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggu anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada 2 orang yang sedang bangun di atas geladak kapal. Ia yakin jikalau yang sedang bangun itu adalah anaknya Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati yaitu Malin Kundang. Malin Kundang, anakku, mengapa kamu pergi begitu usam tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil menerapkan Malin Kundang. Tetapi Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorong hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang. Malin Kundang akal-akalan tidak peduli kepada ibunya. Alasannya, aib dengan ibunya yang sudah bau tanah dan baju compang-camping. Wanita tua itu ibumu? Tanya istri Malin Kundang. Tidak. Ia hanya seorang pengemis yang akal-akalan. Mengaku sebagai ibuku, semoga mendapat hartaku, sahut Malin kepada istrinya. Mendengar marah dan menerapkan semena-mena oleh anaknya, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak memperkirakan anaknya menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahan yang memuncak, ibu Malin berkata,
Oh Tuhan, jikalau ia benar anakku, saya sumpah ia menjadi sebuah batu. Tidak berapa lama kemudian, angin bergemuruh kencang dan topan dahsyat tiba di kapal maling kundang. Setelah itu, badan maling kundang lambat menjadi kaku dan lama-kelamaan hasilnya berubah menjadi sebuah kerikil karang.